Untuk analisisnya sendiri seperti ini, belajar menggunakan kaidah-kaidah ilmuwan yang memuat serangkaian aktivitas pengumpulan data melalui observasi, menanya, eksperimen, mengolah informasi atau data, kemudian mengkomunikasikan. Untuk discovery learning, yakni model belajar yang mengarah peserta didik untuk menemukan sendiri pengetahuan yang disampaikan dalam pembelajaran. Rusnan mengemukakan model pembelajaran discovery learning adalah suatu model yang mengembangkan cara siswa belajar aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, sehingga hasil yang diperoleh lebih bermakna, tahan lama, dan tidak mudah bukan siswa. Untuk SM1B seperti ini modelnya. Kegiatan belajaran dengan model pendahuluan isi, setelah itu ada penutup. Yang tahap 1 stimulasi, sampai tahap 2-nya memperoleh informasi baru, tahap 3 siswa disajikan suatu masalah, dapat mengidentifikasi masalah, tahap 5 mendiskusikan secara kelompok, tahap 6 evaluasi. Ini apa namanya? RPP dari model belajar discovery learning. Seperti ini. Untuk jigsaw, model pembelajaran kooperatif jigsaw menitik beratkan kepada kerja kelompok dalam bentuk kelompok kecil. Metode atau tipe jigsaw merupakan metode belajar kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen. Siswa bekerja sama, saling ketergantungan positif dan bertanggung jawab secara mandiri. Dalam pelajaran ini, siswa juga memiliki banyak kesempatan untuk mengemukakan pendapat dan dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Anggota kelompok yang bertanggung jawab atas keberhasilan kelompoknya dan ketuntasan bagian materi yang dipelajari dan dapat menyampaikan kepada kelompoknya. Rosman dalam Soimin 2014-90. Ini bentuknya model prompting. Dia belajar dia menyajikan serangkaian pertanyaan yang sifatnya menuntun dan menggali gagasan siswa sehingga dapat melejitkan proses berpikir yang mampu mengaitkan pengetahuan dan pengalaman siswa dengan pengetahuan baru yang sedang dipelajari. Langkah-langkahnya seperti ini. Yang pertama, kegiatan awal, guru menggali pengetahuan kesehatan yang sudah dimiliki siswa dengan menggunakan teknik probing. Hal ini berfungsi untuk introduksi, revisi, dan motivasi. Apabila prasyarat telah dikuasai siswa, langkah yang keenam dari tahapan teknik probing tidak perlu dilaksanakan. Untuk memotivasi siswa, pola probing cukup 3 langkah, yaitu langkah 1, 2, dan 3. Kegiatan inti, pengembangan materi maupun penerapan materi dilakukan dengan menggunakan teknik probing. Yang ketiga, kegiatan akhir. Teknik probing digunakan untuk mengetahui keberhasilan siswa dalam belajarnya setelah siswa selesai melakukan kegiatan inti yang telah ditetapkan sebelumnya. Pola meliputi ke-7 langkah itu dan diterapkan terutama dengan ketercapaian indikator. Ini seperti ini. Untuk PBL modul Wena. Ya, silakan bisa dilanjut Mbak Novita Wulandari. PBL mode Wena menyatakan bahwa model PBL adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Nah, kerja proyek ini merupakan suatu bentuk kerja yang memuat tugas-tugas kompleks berdasarkan pertanyaan dan permasalahan yang sangat menantang dan menuntun peserta didik untuk merancang, memecahkan masalah, membuat keputusan, melakukan kegiatan investigasi, serta memberikan kesempatan peserta didik untuk bekerja secara mandiri. Pendekatan PBL menciptakan lingkungan belajar konstruktivis, yaitu di mana peserta didik pengetahuan mereka sendiri dan pendidik menjadi fasilitator. Selanjutnya ada active learning. Kata aktif diadopsi dari bahasa Inggris yang artinya aktif, gesit, giat, dan bersemangat. Sedangkan learning berasal dari kata learn, yang artinya mempelajari. Dari kedua kata tersebut, active learning dapat diartikan menjadi mempelajari sesuatu dengan aktif atau bersemangat dalam hal belajar.
atau sebuah pembelajaran yang berusaha untuk belajar siswa menjadi aktif, banyak mengerjakan tugas, memaksimalkan otak, mempelajari gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang dipelajari. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan agar sebuah kelas tidak mengalami kebekuan, yaitu yang pertama, team building, yaitu pembentukan tim. Yang kedua, penilaian secara cepat. Dan yang ketiga, keterlibatan belajar seketika. Selanjutnya ada NHT. Model pembelajaran NHT adalah model pembelajaran yang digunakan oleh pendidik dengan maksud meminta peserta didik untuk berperan menjadi narasumber terhadap temanya di kelas. Menurut Rahmat Widodo, model pembelajaran NHT merupakan model pembelajaran di mana mahasiswa belajar mempresentasikan ide atau pendapat pada mahasiswa lain. Nah, model ini memberikan kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk bertindak sebagai seorang pengajar atau penjelas materi dan seorang yang memfasilitasi proses pembelajaran terhadap mahasiswa lainnya. 9 ada model brainstorming, yaitu salah satu metode mengajar. Yaitu salah satu model mengajar yang di dalam kelas, yaitu dengan melontarkan suatu masalah ke dalam kelas oleh guru. Kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat atau komentar, atau dapat diartikan pula sebagai salah satu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang singkat. Model ini melatih keaktifan siswa dalam bertanya dan mengolah pertanyaan sehingga mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran. Dan model ini bertujuan untuk mengumpulkan gagasan atau pendapat dalam rangka menentukan dan memilih berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan pembelajaran. Yang ke-10, model pembelajaran indeks card match merupakan suatu model pembelajaran dengan cara siswa mendapat sepotong kartu yang berisi soal dan siswa tersebut mencari kartu lain yang berisi jawaban yang sesuai dengan soal yang diperolehnya. Pada saat pembelajaran sudah menerapkan langkah-langkah model pembelajaran indeks card match, adapun langkah-langkah pembelajarannya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban. Selanjutnya, guru mengocok kartu soal dan kartu jawaban tersebut, dan guru membagikan kartu soal dan kartu jawaban kepada siswa. Selanjutnya ada CIRC. Pembelajaran kooperatif integrated reading and competition adalah merupakan salah satu tipe dari model cooperative learning. Dengan pembelajaran cooperative integrated reading and competition dapat meningkatkan aktivitas ataupun hasil belajar peserta didik. Dalam pembelajaran ini, peserta didik diarahkan untuk bekerja sama dan belajar sesuai dengan tahapan atau langkah-langkah yang telah ada. Selanjutnya ada konstruktivisme. Gagnon dan Colay menyajikan sebuah model konstruktivisme yang memiliki 6 tahapan umum, yaitu menggambarkan situasi umum yang sesuai dengan pembahasan, kedua pengelompokan, yaitu membagi siswa ke dalam beberapa kelompok, ketiga jembatan, yaitu memberikan suatu masalah sederhana atau permainan atau teka-teki untuk dipecahkan. Selanjutnya ada pertanyaan, yaitu membuat pertanyaan di awal dan tengah pembelajaran. Yang kelima, mendemonstrasikan, yaitu menyajikan hasil kerja siswa di kelas
Dan yang terakhir ada refleksi, yaitu kelompok yang dipresentasikan. Selanjutnya ada model pembelajaran Think, Pair, Share, mengedepankan siswa untuk berperan diskusi untuk memecahkan suatu permasalahan. Model ini meningkatkan kemampuan siswa karena siswa mengingat dan menyampaikan kepada siswa lainnya dalam menyelesaikan permasalahan bersama dengan teman kelompoknya. Yang selanjutnya ada STAD. Adalah salah satu tipe pembelajaran kooperatif yang paling sederhana, yaitu siswa ditempatkan dalam tim belajar yang beranggotakan 4 orang yang merupakan campuran menurut tingkat kinerjanya, jenis kelamin, dan suku. Guru menyajikan pelajaran, kemudian siswa belajar dalam tim untuk memastikan bahwa seluruh anggota tim telah menguasai pelajaran tersebut. Dan akhirnya, seluruh siswa dikenai kuis tentang materi itu dengan catatan. Saat kuis, mereka tidak boleh saling membantu. Selanjutnya, TKT. Ya, sip. Model belajar mengajar turnamen permainan tim atau Team Games Turnamen yang dikembangkan oleh Robert Stevin merupakan teknik pembelajaran dengan menggabungkan kelompok belajar dengan kompetisi tim dan bisa digunakan untuk meningkatkan pembelajaran beragam fakta, konsep, dan keterampilan. Pembelajaran dengan model ini akan merangsang keaktifan mahasiswa sebab dalam Team Games Turnamen, semua mahasiswa tidak ada yang tidak aktif menyuarakan pendapatnya. Mahasiswa dengan kemampuan kelompok bawah maupun kelompok atas bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang telah diberikan dalam pembelajaran. Problem solving. Model pembelajaran problem solving adalah suatu penyajian materi pelajaran yang menghadapkan siswa pada persoalan yang harus dipecahkan atau diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Metode problem solving atau metode pemecahan masalah bukan hanya sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir. Sebab dalam problem solving dapat menggunakan metode lain yang dimulai dari mencari data sampai kepada menarik kesimpulan. Pembelajaran problem solving ini memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan model pembelajaran problem solving yaitu melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi dengan realistis, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, menafsirkan dan mengevaluasi hasil pengamatan, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalahnya yang dihadapi dengan tepat, serta dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya di dunia. Dia model SAVI. SAVI merupakan singkatan dari Somatic, Auditory, Visual, and Intellectual. SAVI adalah model pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki peserta didik. Terdapat 4 unsur dalam pembelajaran SAVI, yaitu somatis atau belajar dengan bergerak atau dan berbuat, kemudian auditory, belajar dengan mendengar atau berbicara, visual atau belajar dengan mengamati dan menggambarkan, dan intelektual, belajar memecahkan masalah. Model pembelajaran SAVI memiliki prinsip gerakan dan prinsip yang sama dengan Accelerated Learning atau AL. Adapun prinsip-prinsip model pembelajaran SAVI adalah sebagai berikut. Menurut
Suyatno. 1. Ada pembelajaran melibatkan seluruh pikiran dan tubuh. 2. Pembelajaran berarti berkreasi bukan mengkonsumsi. Ketiga, kerjasama membantu proses pembelajaran. Keempat, pembelajaran berlangsung pada banyak tingkatan secara simultan. Jelaskan sketsa gambaran proses penggunaan tiap model pembelajaran. Yang pertama ada discovery learning. Yang pertama itu penemuan konsep, kemudian masalah yang direkayasa. Selanjutnya. Kemudian problem based learning atau PBL. Pertama ada konsep dasar, kemudian mendefinisikan masalah, kemudian pembelajaran mandiri, kemudian pertukaran pengetahuan, dan yang terakhir adalah penilaian. Kemudian model jigsaw. Pertama ada topik pembelaan, kedua dipecah menjadi subtopik, ketiga ada masing-masing subtopik, kelima ada siswa berkumpul dengan siswa yang lain sesuai dengan subtopik yang diterima, keenam kembali menjadi ahli di setiap subtopik, yang terakhir ada memaparkan materi. Selanjutnya, active learning. Yang pertama, sampaikan tujuan dan motivasi, kemudian diskusi dan eksplorasi aktif, kemudian ada berikan pertanyaan yang konstruksi, kemudian refleksi dan pengayaan, yang terakhir adalah diskusi grup. Ada numbered head together atau NHT. Yang pertama, siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam kelompok mendapatkan nomor. Yang kedua, guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya. Yang ketiga, guru memberikan tugas dan yang kok sama, Pak? Yang keempat, kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat mengerjakan dan mengetahui jawabannya. Selanjutnya, guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil, melaporkan hasil kerja sama mereka. Selanjutnya, tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya ada brainstorming. Yang pertama, pemberian informasi dan motivasi. Kedua, identifikasi. Ketiga, klarifikasi. Keempat, verifikasi. Dan yang terakhir ada konklusi atau penyepakatan. Selanjutnya ada strategi indeks match. Yang pertama, mempersiapkan segala jenis dan bentuk peralatan untuk memotong kertas dalam pembuatan kartu. Selanjutnya, buatlah potongan-potongan kertas sebanyak jumlah siswa yang ada di dalam kelas. Selanjutnya, pada seluruh bagian, tulis pertanyaan tentang materi yang akan dikerjakan. Kocolah semua kertas sehingga akan tercampur antara soal dan jawaban. Setiap siswa diberi satu kertas. Mintalah kepada siswa untuk menemukan pasangan mereka. Setelah siswa menemukan pasangan dan duduk berdekatan, mintalah kepada setiap pasangan secara bergantian untuk membaca soal yang diperoleh dengan keras kepada temannya yang lain. Selanjutnya soal tersebut dijawab pasangannya. Akhiri proses ini dengan membuat klarifikasi dan kesimpulan. Selanjutnya ada Cooperative Integrated Reading and Composition atau CIRC. Yang pertama, membentuk kelompok yang anggotanya 4 orang siswa secara heterogen. Kedua, guru memberikan wacana atau clipping sesuai dengan topik pembelajaran. Selanjutnya, siswa bekerja sama, saling membacakan dan menemukan ide pokok dan memberi tanggapan secara wacana dan ditulis pada selembar kertas. Selanjutnya, mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok. Guru dan siswa membuat kesimpulan bersama dan penutup. Selanjutnya ada konstruktivisme. Yang pertama, situasi yang pertama yaitu gambarkan situasi tertentu yang berhubungan dengan tema atau topik pembahasan. Yang kedua, gambarkan situasi tertentu yang berhubungan selanjutnya memberikan suatu masalah sederhana atau permainan atau teka-teki untuk dipecahkan.
Selanjutnya, membuat pertanyaan pembuka maupun kegiatan inti agar siswa tetap termotivasi untuk belajar lebih jauh. Selanjutnya, mendemonstrasikan atau memanjangkan atau memamerkan atau menyajikan hasil kerja siswa di kelas. Selanjutnya, melakukan refleksi, merenungkan, menindaklanjuti laporan kelompok yang dipresentasikan. Selanjutnya ada think, pair, share. Yang pertama, guru membagi siswa dalam kelompok berempat dan memberikan tugas kepada semua kelompok. Setiap siswa memikirkan dan mengerjakan tugas sendiri. Selanjutnya, siswa berpasangan dengan salah satu rekan dalam kelompok dan berdiskusi dengan pasangannya. Kedua pasangan bertemu kembali dalam kelompok berempat dan siswa berkesempatan untuk membagikan hasil kerjanya kepada kelompok berempat. Selanjutnya ada STAD. Yang pertama, penyajian mata pelajaran. Yang kedua, pembentukan kelompok. Yang ketiga, diskusi. Setelah diskusi, publikasi. Setelah itu, pemberian kuis dan penghargaan. Setelah itu, evaluasi dan kesimpulan. Selanjutnya ada TGT atau Team Games Tournament. Yakni penyajian kelas, guru menyampaikan informasi yang diperlukan dalam pembelajaran, menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai, memotivasi siswa dalam belajar. Selanjutnya, Teams, guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok belajar yang bersifat heterogen. Untuk games, guru membimbing siswa untuk menjawab pertanyaan dalam games. Turnamen, guru mengadakan kompetisi antar kelompok dan memberikan evaluasi untuk mengetahui hasil belajar siswa. Selanjutnya, rekondisi tim. Guru memberikan penghargaan kepada kelompok belajar atau usaha yang hasil belajar yang telah dicapai. Selanjutnya ada saintifik. Yang pertama, mengamati. Fungsinya untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui. Selanjutnya, merumuskan pertanyaan atau bertanya. Selanjutnya, mencoba atau mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik. Selanjutnya, mengasosiasi atau menganalisis. Yang terakhir, mengolah data atau informasi dan menarik kesimpulan serta mengkomunikasikan hasil yang terdiri dari kesimpulan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya ada problem solving. Yang pertama, perencanaan tindakan. Yang kedua, pelaksanaan tindakan. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, refleksi. SAFI dibagi ada 4 tahap. Yang pertama, tahap persiapan. Kedua, tahap penyampaian. Ketiga, tahap pelatihan. Dan yang keempat, tahap penampilan. Nah, itu ada debat aktif. Yang pertama, guru menjelaskan materi dan tata cara pelaksanaan modul pembelajaran. Debat aktif secara ringkas. Guru membentuk kelompok. Selanjutnya, guru meminta tiap kelompok untuk menyusun argumen. Yang keempat, guru meminta tiap kelompok untuk memilih juru bicara. Selanjutnya, guru memerintah juru bicara tiap kelompok untuk mengemukakan argumen dan memberikan pendapat terhadap argumen kelompok lain. Setelah sesi debat, guru memerintahkan siswa kembali ke tempat duduk, kemudian melakukan diskusi dalam salah satu kelas penuh. Yang terakhir, menyimpulkan materi pelajaran dan melakukan evaluasi. Untuk yang STAD, Pak ya, penyajian mata pelajaran. Untuk tingkah laku guru menyajikan materi pelajaran. Siswa mendengarkan penyajian materi pelajaran. Yang pembentukan kelompok itu tingkah laku guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang secara heterogen. Siswa berkumpul dalam kelompok yang telah dibentuk oleh guru. Yang ketiga, fase diskusi. Guru memberikan tugas kepada kelompok dan dikerjakan secara diskusi serta membimbing siswa menjalankan diskusi. Untuk siswanya, mengerjakan tugas dengan cara diskusi kelompok. Publikasi, guru meminta siswa mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Untuk siswanya, 1 orang perwakilan kelompok melakukan presentasi. Yang fase pemberian kuis dan penghargaan, guru memberikan kuis berupa pertanyaan dan memberikan reward kepada siswa yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Yang evaluasi, guru memberikan lembar evaluasi pada siswa. Untuk siswanya sendiri mengerjakan lembar evaluasi yang diberikan oleh guru. Untuk kesimpulan, guru bersama-sama siswa menyimpulkan materi pelajaran. Untuk siswanya menyimpulkan materi pelajaran. Seperti itu, Pak. Lanjut. Yang tadi, setelah STAD? TGT ini, Pak. Setelah TGT? Setelah TGT.
scientific. Oke, silakan masuk sini. Jelaskan. Untuk scientific mengamati itu bertujuan untuk mengidentifikasi hal-hal yang ingin diketahui, merumuskan pertanyaan atau menanya. Untuk bertanya pada guru apa saja yang ingin ditanya, Pak. Untuk mengumpulkan data atau informasi dengan berbagai teknik, itu bertanya kepada guru atau mencari sumber yang lain. Untuk mengasosiasi atau menganalisis itu apa Pak namanya? Menganalisis materi yang sudah didapatkan untuk mengolah data kesimpulan untuk bertujuan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman pada siswa dalam mengenal pemahaman berbagai materi penggunaan pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, dan tidak bergantung pada informasi searah guru. Seperti itu, Pak. Lanjut. Perencanaan tindakan. Merencanakan tindakan apa yang dipelajari, pelaksanaan tindakan, melakukan kegiatan pembelajaran, observasi, mengobservasi pembelajaran apa yang akan dilakukan, evaluasi, mengevaluasi pelajaran, materi pelajaran tersebut bersama para guru. Ini Pak Safi. Ya, silahkan. Untuk Safi sendiri, tahapan persiapan, yaitu menyiapkan materi ya Pak ya. Tahap penyampaian, guru menyampaikan materi secara jelas dengan memberikan contoh nyata, sehingga siswa lebih mudah memahami maksud dari materi yang dipelajari. Setelah itu tahap pelatihan, guru melatih siswa untuk belajar materi yang akan dipelajari. Nah, setelah itu mereka akan mempresentasikan materi tersebut, Pak. Terus. Ini udah, Pak, debat aktif. Talking stick. Untuk talking stick, yang pertama, guru menyiapkan tongkat atau stick berukuran 20 cm yang akan menjadi alat pembelajaran. Yang kedua, guru menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa. Selanjutnya, guru memberikan waktu sekitar 20 menit kepada peserta didik untuk memahami pelajaran yang telah dijelaskan oleh guru, serta mempersilahkan kepada peserta didik untuk membaca materi pokok pembelajaran di buku atau LKS. Setelah waktu habis, maka guru meminta peserta didik untuk menutup semua buku. Selanjutnya, guru mulai memainkan tongkat dengan diiringi musik daerah. Selanjutnya, ketika musik masih menyala, maka tongkat akan terus berpindah-pindah ke siswa. Namun ketika musik berhenti, maka siswa tersebut yang harus menjawab pertanyaan dari guru. Game based learning, Pak. Oke. Ya, oke. Murid merespon tentang aturan permainan yang dibacakan guru. Setelah itu terdapat informasi tentang tujuan dan manfaat pembelajaran dari model GBL. Untuk aktivitas, murid membentuk kelompok. Setelah itu murid bergabung dalam kelompok diskusi. Murid secara aktif terlibat menjalankan diskusi. Selanjutnya, murid menyimak visualisasi dalam permainan games. Selanjutnya, setiap murid menyelesaikan misi pribadi dan kelompok. Setelah itu, murid memperlihatkan hasil diskusi kelompoknya kepada siswa yang lain selama pelajaran berlangsung. Untuk tahap tindak lanjut, murid didampingi guru mempresentasikan, menganalisis, dan mengevaluasi hasil diskusi yang diperlihatkan kelompok lain. Terdapat pemenang berdasarkan aturan permainan, guru memberikan penguatan terkait penguasaan pengetahuan atau konsep tertentu. Yang selanjutnya ada the why. Dengan mengikuti aktivitas belajar, topik yang diberikan, identifikasilah beberapa situasi umum di mana siswa mungkin diminta untuk menggunakan kecakapan yang baru saja didiskusikan. Yang kedua, kelompok siswa menjadi
kelompok sesuai dengan jumlah keperluan peserta untuk mendominasikan skenario yang diberikan. Yang ketiga, berilah subkelompok 10-15 menit untuk membuat skenario khusus yang menggambarkan situasi umum. Yang keempat, ada sub-sub kelompok akan juga menentukan bagaimana mereka akan mendemonstrasikan kecakapan pada kelompok. Berilah mereka 5-7 menit untuk berlatih. Yang terakhir, setiap subkelompok akan mendapatkan giliran menyampaikan demonstrasinya untuk kelompok lain. Berilah kesempatan untuk flashback setelah setiap demonstrasi. Yang pertama ada persiapan kartu, yang kedua ada pembagian siswa menjadi 3 kelompok, yang ketiga ada masing-masing siswa memperoleh 1 kelompok, yang keempat masing-masing siswa akan mendapatkan jawaban atau soal, yang kelima siswa mencari pasangan yang mempunyai kartu yang cocok dengan kartunya. Yang ketujuh, ada pasangan yang sudah terbentuk wajib menunjukkan pertanyaan jawaban kepada kelompok lain. Yang terakhir, posisi siswa dan kartunya diacak kembali. Tim token. Yang pertama ada guru menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetisi dasar. Yang kedua ada guru mengondisikan kelas untuk melaksanakan diskusi klasikal. Yang ketiga ada guru memberikan tugas kepada siswa. Yang keempat ada guru memberikan sejumlah kupon berbicara dengan waktu kurang lebih 30 menit per kupon pada setiap siswa. Yang kelima, ada guru meminta siswa menyerahkan kupon terlebih dahulu sebelum berbicara atau memberi komentar 1 kupon untuk kesempatan berbicara. Siswa dapat tampil lagi setelah bergiliran dengan siswa lain. Siswa yang telah habis kuponnya tidak boleh berbicara lagi. Siswa yang masih memegang kupon harus bicara sampai semua kupon habis. Demikian seterusnya hingga semua anak berbicara. Yang terakhir, guru memberikan sejumlah nilai berdasarkan waktu yang digunakan tiap siswa dalam berbicara. Pembelajaran langsung atau direct instruction. Fase pertama, menyampaikan tujuan dan menyiapkan siswa. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran, informasi latar belakang pembelajaran, pentingnya pembelajaran, mempersiapkan siswa untuk belajar. Fase kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Guru mendemonstrasikan keterampilan dengan benar atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Fase ketiga, membimbing pelatihan. Guru merencanakan dan memberi bimbingan bimbingan pelatihan awal. Fase 4, mengajak pemahaman dan memberikan umpan balik. Mengecek apabila siswa telah berhasil melakukan tugas dengan baik. Cek ya. Mengecek loh ya, bukan mengacak ya. Ya, mengecek. Ya, oke. Lanjut. Fase kelima, memberi kesempatan untuk pelatih
pelatihan lanjut dan penerapan. Guru mempersiapkan kesempatan melakukan pelatihan lanjut dengan lanjutan dengan pelatihan khusus pada penerapan kepada situasi lebih kompleks dan kehidupan sehari-hari. Kembangkan pemikiran bahwa peserta didik akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri, menemukan sendiri dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Yang kedua, laksanakan kegiatan menemukan sendiri untuk mencapai kompetisi yang diinginkan. Yang ketiga, kembangkan sifat ingin tahu peserta didik dengan bertanya. Yang keempat, ciptakan masyarakat belajar kerja kelompok. Selanjutnya, hadirkan model sebagai contoh pembelajaran. Selanjutnya, lakukan refleksi di akhir pertemuan agar peserta didik merasa bahwa hari ini mereka belajar sesuatu. Yang terakhir ada lakukanlah penilaian yang autentik dari berbagai sumber dan cara. Pertama ada persiapan, kedua ada kegiatan inti, terakhir ada tindak lanjut. Ekspositori. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada penyajian, yang ketiga ada korelasi, yang keempat ada menyimpulkan, yang terakhir mengaplikasikan